Hai semua, perkenalkan nama saya Patricia Regina Putri. Saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap logo merek Geprek Bensu, di mana terdapat menganalisis dampak dan implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta terhadap logo Geprek, di mana saya akan menjelaskan mengenai dari pendahuluan, pentingnya hak cipta dalam mengetahui lebih dalam tentang hak cipta dan dampak dari bisnis tersebut. Sedangkan definisi HKI itu merupakan perlindungan hukum bagi karya intelektual yang dihasilkan oleh individu ataupun perusahaan tersebut. Nah, juga terdapat ruang lingkup HKI, di mana menjelaskan hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi merek dan paten. Dan yang ketiga ada pentingnya merek, yaitu merek itu berfungsi sebagai identitas bisnis dan dapat meningkatkan daya saing di pasar. Dan selanjutnya masih terdapat pentingnya hak cipta dalam bisnis, di mana untuk memahami perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tersebut. Yang pertama tadi adanya definisi HKI, di mana perlindungan hukum ini bagi karya intelektual untuk mencegah penggunaannya tanpa izin. Dan yang kedua ada ruang lingkup HKI itu tersebut terdiri dari hak cipta dan kekayaan industri yang meliputi berbagai karya, ada karya tulis maupun kayak musik atau sebagainya. Dan yang ketiga adanya pentingnya merek, yaitu merek sebagai identitas bisnis yang dapat meningkatkan daya saing di pasar dan dapat dikenal oleh masyarakat. Dan yang berikutnya ada kerangka hukum dari Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri yang berlaku di tahun ini, di mana pentingnya pendaftaran dan perlindungan hak cipta itu yang pertama untuk perlindungan, di mana Indonesia terikat pada perjanjian internasional yang mengatur hak cipta dan hak merek tersebut. Dan yang kedua ada sanksi hukum, di mana pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum yang beragam termasuk denda maupun pidana hukum. Dan yang ketiga ada proses pendaftaran, di mana merek tersebut harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum yang secara sah. Yang berikutnya ada kasus pelanggaran logo Geprek Bensu, menggali dampak dan contoh pelanggaran hak cipta logo tersebut. Yang pertama dari latar belakang, di mana logo sebagai simbol identitas perusahaan ataupun individu, pentingnya untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua dari dampaknya pelanggaran tersebut itu bisa merugikan finansial dan reputasi yang tercemar akibat penggunaan yang tidak sah. Dan yang ketiga itu ada contoh kasusnya, di mana perselisihan antara Yang Yet dengan Ruben Onsu terkait penggunaan merek Bensu tersebut, yang menunjukkan bahwa kompleksitas masalah hukum ini. Dan dampak dari pelanggaran analisis terhadap brand Geprek tersebut menggali lagi dalam dampak pelanggaran hak cipta pada reputasi dan daya saing, di mana reputasi itu merupakan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen terhadap merek yang mereka punya. Dan yang kedua itu ada daya saing, di mana pelanggaran tersebut dapat mengurangi daya saing merek aslinya di pasaran. Kayak contohnya yang tadi Yang Yen itu punya ayam Geprek Bensu dan Ruben Onsu itu punya Geprek Bensu, di mana justru yang menjiplak anak perusahaan Ruben Onsu ini lebih terkenal dibandingkan perusahaan Yang Yen ini yang mendaftarkan hak ciptanya tersebut. Yang ketiga itu ada studi kasus, di mana analisis dampak terhadap loyalitas konsumen dan persepsi merek melalui studi kasus tersebut. Dari kasus pelanggaran logo Geprek Bensu, di mana pelanggaran hak cipta dan dampak terhadap perusahaan tersebut, di mana logo berfungsi sebagai simbol identitas perusahaan, mempengaruhi citra dan pengenalan merek, dan dampak terhadap pelanggaran tersebut, di mana hak cipta dapat menyebabkan kerugian finansial dan mencemari reputasi perusahaan. Dan yang tadi contoh kasusnya itu yang perselisihan antara Yang Yet dengan si Ruben Onsu terkait penggunaan merek Bensu tersebut. Itu pernah terkenal pada tahun 2015. Dan implementasi perlindungan itu tantangan dan mengatasi pelanggaran hak cipta logo Geprek Bensu. Yang pertama ada penegakan hukum, di mana tantangan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta seringkali menghambat perlindungan yang efektif. Dan yang kedua ada perlindungan
UMKM, di mana usaha kecil seperti geprek bensu seringkali tidak terlindungi dari pelanggarannya hak cipta yang dapat merugikan penggunanya. Dan yang ketiga itu ada rekomendasi, di mana perbaikan sistem penegakan hukum diperlukan untuk melindungi hak cipta yang. Dan yang ketiga itu ada rekomendasi, di mana perbaikan sistem penegakan hukum ini diperlukan untuk melindungi hak cipta dan memberikan perlindungan yang lebih baik lagi, karena di zaman sekarang banyak banget yang melanggar hak cipta yang sudah dimiliki oleh karya lain dengan menjiplak dengan mudahnya. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai tingkat kesadaran pentingnya edukasi hak cipta, meningkatkan pemahaman dan pencegahan pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu ada kendalanya, di mana kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta yang dapat menyebabkan pelanggaran tersebut. Dan yang kedua, dampak positifnya itu mencegah pelanggaran hak cipta di masa depan melalui peningkatnya kesadaran. Yang ketiga itu ada solusi, di mana melakukan program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Strategi penyelesaian, di mana ada pendekatan hukum dan pendekatan bisnis itu sendiri, di mana untuk mengatasi pelanggaran hak cipta logo geprek bensu secara efektif, di mana mediasi itu untuk mencari kesepakatan antara pihak yang berselisih untuk menghindari litigasi, dan edukasi juga kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak cipta di kalangan pelaku bisnis, biar tidak ada terjadinya perselisihan seperti contohnya si Yang Yan ini terhadap Ruben Onsu. Dan yang ketiga itu ada inovasi, di mana menggunakan teknologi untuk melindungi hak cipta secara lebih efektif dan efisien. Kerangka hukum Undang-Undang Hak Cipta 2024, di mana pentingnya perlindungan hukum terhadap hak merek dan hak cipta tersebut, di mana yang pertama ada 1. Proses pendaftaran. Merek harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Dan yang kedua ada sanksi hukum, di mana pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi hukum yang beragam, mulai dari denda hingga pidana. Dan yang ketiga ada perlindungan internasional, di mana Indonesia terikat pada perjanjian internasional yang mengatur hak cipta dan memperkuat perlindungan hukum. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Thank you. Jangan lupa di like and subscribe.